Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, Shalom. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah pada minggu pertama bulan November. Dan di mana minggu ini kita juga mengingat minggu tanggal 1 November sebagai minggu reformasi, di mana tanggal 31 Oktober dirayakan sebagai hari reformasi. Dan mari kita beribadah kepada Tuhan. Saya undang jemaat semua bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Hai umat yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas dan setia. Ketahuilah ibadah ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Besar setia. Mazmur nomor 105 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Sola Gracia, hanya oleh anugerah kita diselamatkan oleh Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi oleh karena anugerah Tuhan semata kita akan beroleh keselamatan. Amazing grace.
merenungkan perjalanan hidup kita, adakah kita telah meresponi anugerah Allah yang besar itu dengan mau sungguh-sungguh hidup menyenangkan hatinya, mentaati perintahnya, atau justru sebaliknya yang kita lakukan, mendukakan hatinya, mengecewakan hati Tuhan. Marilah kita akui segala kegagalan dan kebersihan kita di hadapannya. Ya Tuhan, ketika kami merenungkan betapa besar anugerah-Mu bagi kami, hari lepas hari, kasih setiamu senantiasa nyata kami rasakan, kami alami. Kau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Bahkan anugerah yang besar itu pada puncaknya nyata ketika Engkau datang ke dalam dunia, bahkan berkorban nyawa untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Sungguh ya Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Namun kami menyadari di dalam kami menjalani kehidupan, seringkali kami gagal di dalam meresponi akan anugerah-Mu dengan hidup takut akan Engkau. Seringkali kami gagal melakukan perintah-Mu. Seringkali kami gagal mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami manusia. Bahkan justru yang kami lakukan ada hal-hal yang mendukakan dan mengecewakan hati. Secara pribadi kami menyadari dan kami mengaku di hadapan Bapa, kami telah berbuat dosa. Ampunilah kami dan sucikan kami dari segala dosa-dosa kami. Inilah permohonan kami, ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang sudah mengaku dosa dengan jujur di hadapan Tuhan. Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kami diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bagi kita yang sudah menerima anugerah pengampunan dari Tuhan, marilah kita berkomitmen untuk mau hidup sesuai dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan khusus pada firman-Nya pagi hari ini di dalam Kolose 3 ayat 23. Saya ajak kita baca bersama 2-3. Apapun juga yang kamu berbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jemaat Tuhan dipersilakan dulu. Di dalam perjalanan hidup, ada kalanya kita menghadapi masa sulit, kesulitan, tekanan, dan penderitaan. Begitu juga para reformator ketika mereka mereformasi ajaran kekristenan pada saat itu, mereka menghadapi berbagai kesulitan, tantangan, bahkan juga ancaman dari orang-orang yang tidak senang dengan mereka. Tetapi Martin Luther menulis sebuah teks lagu Allah Jadi Bentengku. Ini diambil dari Mazmur 46. Martin Luther merenungkan akan firman Tuhan ini. Di tengah banyak tantangan dan kesulitan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam langit. Mari kita menyanyikan pujian ini. Allah jadi bentengku. Susah suka
kesusahan dan penderitaan dalam dunia ini. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga untuk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Kita akan berdoa syafaat pada pagi hari ini. Bagi jemaat yang tidak kuat berdiri lama, persilakan untuk duduk. Pokok-pokok doa kita telah tertera dalam warta halaman yang ketiga. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata kami alami dalam hidup. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu setia menyertai dan memimpin hidup kami. Kami juga berdoa untuk visi misi dan tema GKT Suat Kasih. Tolonglah setiap kami umat-Mu, supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran, di dalam damai sejahtera dan dalam sukacita oleh Roh Kudus. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk menghidupi akan firman-Mu ini dimanapun kami berada. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu di GKT Suat Kasih, malah sidang hamba Tuhan majelis, guru-guru sekolah minggu, para aktivis. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, supaya kami semua boleh bergandeng tangan sehati sepikir untuk mengembangkan pelayanan Tuhan di GKT Suat Kasih ini bagi kemuliaan Tuhan saja. Berkati juga untuk rencana pemilihan majelis periode 2021-2022. Persiapkan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Siapapun nanti yang terpilih, kami percaya Tuhanlah yang memilih dan menetapkan mereka. Kami berdoa Tuhan supaya pemilihan majelis periode 2021 dan 2022 ini boleh berjalan dalam pimpinan dan pertolongan-Mu saja. Kami juga berdoa untuk Sinode GKT. Tuhan juga berkati sertai hamba-hamba-Mu yang ada di Sinode GKT. Tuhan terus pakai mereka di dalam tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan. Tuhan kuatkan, Tuhan topang, supaya mereka bisa melaksanakannya dengan kekuatan yang daripada Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan dan perkembangan GKT Pospes Tubondo. Kiranya Tuhan terus menolong memimpin hamba-hamba-Mu yang ada di GKT Pospes Tubondo dan juga seluruh umat-Mu. Pakailah mereka menjadi saluran berkat, sehingga melalui GKT Pospes Tubondo ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan pengembangan sekolah Kristen Alkitab yang ada di Probolinggo. Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Kami percaya Tuhan, Kau yang memulai pekerjaan-Mu melalui sekolah Kristen Alkitab. Kami percaya Tuhan yang terus juga menyertai, memimpin dan juga memelihara. Saat khusus untuk dana-dana yang dibutuhkan, mohon Tuhan yang campur tangan sehingga dana-dana yang dibutuhkan boleh tercukupkan. Kami berdoa juga untuk BPT, yayasan, dan juga untuk guru-guru, siswa. Tuhan juga terus menolong, memimpin, menyertai setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia di tengah pergumulan yang ada. Kami memohon belas kasihan Tuhan supaya bangsa ini tetap menjadi bangsa yang hidup sejahtera, hidup rukun, hidup damai sejahtera, hidup damai satu dengan yang lain, dan hidup memuliakan Engkau. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa ini. Tuhan Engkau berkati dan pimpin mereka. Berikan hikmat, berikan hati yang takut akan Engkau, supaya mereka bisa memimpin dan membawa bangsa dan negara yang lebih baik memuliakan Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat-Mu di tempat ini. Untuk Saudara Hernando Siagian, Saudara Christopher Siagian, Saudara Carlos Siagian, Saudara Hendrikus, Saudara Randy, dan Saudara Yusuf. Kiranya Tuhan juga terus menolong memimpin saudara kami ini, supaya mereka terus bertumbuh dalam iman, di dalam pengenalan akan Engkau. Tuhan terus kuatkan dalam pergumulan yang dihadapi. Juga bagi jemaat-Mu yang lemah tubuh dan lanjut usia, kami berdoa untuk Bapak Afri, Bapak Bambang, Bapak Betingju, Bapak Heru Santoso, untuk Ibu Wong Icet, Ibu Lina, Ibu Miriam, Ibu Wiyetni, Ibu Sirjan, Ibu Tanta Ting, Ibu Japikha, Ibu Feni, Ibu Yuliawati, Ibu Sri Harmini, dan Ibu Wati Rahayu. Kiranya Tuhan menolong memimpin, supaya
supaya jemaat yang lemah tubuh yang sakit, Tuhan jaga, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan keadaan mereka. Berkati obat-obat yang dikonsumsi supaya melaluinya menjadi seran untuk membawa kesehatan yang baik dalam tubuh jasmani jemaat yang sakit. Kami juga berdoa bagi mereka yang lanjut usia, Tuhan terus kuatkan, berikan sukacita, damai sejahtera, supaya dalam menjalani setiap kehidupan mereka terus bersukacita dan berharap kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan pertolongan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Firman Tuhan terang jalan. Reformasi saat itu ada semboyan yang terkenal yang sampai sekarang juga kita pakai ya. Salah satunya menjadi nama gereja kita, yaitu Sola Gratia, yang artinya hanya oleh anugerah Allah ya. Lalu ada Sola Scriptura. Scriptura itu kitab yang menunjuk kepada Alkitab. Jadi hanya Alkitab yang menjadi landasan pengajaran bagi gereja. Lalu ada Sola Fide. Fide itu iman. Hanya oleh iman kita diselamatkan. Ya. Lalu ada Solo Christus atau Solus Christus. Ya. Jadi hanya Kristus, hanya melalui Kristus. Ya. Dan yang terakhir adalah Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Deo itu Allah, Gloria itu kemuliaan. Jadi kemuliaan hanya bagi Allah. Nah ini yang menjadi krus ya, semboyan ini dipakai untuk mengingatkan gereja reformasi bahwa kita ya hanya oleh anugerah Allah dan hanya Alkitab yang menjadi landasan pengajaran gereja, dan juga hanya oleh iman dan hanya Kristus satu-satunya, baik jalan maupun teladan bagi kita, dan semuanya itu nanti berujung kepada kemuliaan bagi Allah. Nah, mari bersama kita berdoa sebelum hari ini kita memulai tema kita. Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami bersama-sama boleh kembali beribadah sebagai umat yang dipanggil oleh Tuhan untuk percaya, untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Kami bersyukur dan kami rindu di dalam ibadah bersama ini kami ditolong. Kami mohon Roh Kudus yang menerangi hati pikiran setiap kami, supaya tatkala kami membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kami dituntut untuk mengerti, diterangi hati pikiran kami, sehingga makna yang Tuhan maksudkan boleh kami terima dan kami boleh hidup di dalamnya dengan setia. Lindungi kami dari si jahat, dari iblis yang penuh dengan tipu daya. Ya Tuhan, peliharalah kami dalam kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan,
terbesar adalah jadi pelayan. Nah, kita akan memperhatikan landasannya dari kitab suci, yaitu Matius pasal 23 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dan perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabi, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, sebelum masuk kepada pendalamannya, kita akan coba ya dari nats ini kita mengerti beberapa hal yang mungkin masih agak asing bagi kita ya. Nah, dalam ayat 2 Tuhan Yesus mengatakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Apa itu maksudnya menduduki kursi Musa? Nah, ini setidaknya ada dua hal. Memang arkeolog menyelidiki di sinagog-sinagog Yahudi pada masa itu memang ada satu kursi ya yang disebut sebagai kursi Musa, yang mana para pengajar biasanya duduk di situ, atau kursi itu kadang digunakan untuk menaruh lembaran-lembaran atau gulungan kitab yang dipergunakan. Namun juga makna dari kursi Musa itu juga menunjuk kepada otoritas atau wewenang dari orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat untuk mengajarkan dan menafsirkan kitab suci, yaitu Taurat. Ya. Nah, memang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Mereka punya otoritas, punya wewenang. Maka Tuhan Yesus berpesan apa? Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Karena mereka memang mengajarkan dari hukum Taurat, dari kitab suci. Apa yang diajarkan adalah kebenaran kitab suci. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Nah, ini penting ya. Jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa? Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Bapak Saudara nanti bisa lihat di ayat 13 dan seterusnya. Di situ Tuhan Yesus mengecam orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang munafik. Nyamuk kamu tapiskan dari cawanmu, tapi onta yang di dalamnya kamu telan. Ya, lalu banyak hal lagi, ya, menelan rumah janda-janda dan sebagainya. Artinya begini, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat pada masa itu rata-rata pengajarannya oke, baik, tetapi kehidupan mereka tidak sesuai dengan pengajarannya. Ya, mereka berbuat jahat, mereka bersikap munafik, mereka melakukan tindakan-tindakan yang justru melanggar dari apa yang mereka ajarkan kepada umat.
Maksudnya, maka Tuhan Yesus mengatakan pengajarannya memang betul, kamu turuti, tapi jangan ikuti perbuatannya. Nah, ini tentu juga bisa kita aplikasikan di dalam dunia saat ini ya. Ada kalanya kita mendengar, oh pendeta ini kok begini ya, punya istri simpanan ya. Oh pendeta ini kok begini ya, menggunakan uang begini-begini dan sebagainya. Tapi waktu dia berkhotbah, saat yang dikhotbahkan adalah betul-betul dari firman Tuhan, Bapak Saudara dan saya mengaminkan. Memang itu adalah kebenaran yang memang harus kita lakukan. Tetapi jangan turuti perbuatan itu, jangan tiru perbuatannya. Nah ini yang perlu kita ingat. Nah, mereka mengikat beban yang berat, meletakkan dan sebagainya, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Mereka tidak mau melaksanakan firman Tuhan itu sendiri. Semua pekerjaan yang mereka lakukan dimaksud supaya dilihat orang. Jadi tujuannya apa? Dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Nah, tali sembahyang itu nanti ada semacam kotak-kotaknya. Di dalam kotak itu berisi beberapa nats Taurat yang sangat penting. Nah, mereka memakai tali sembahyang yang lebar, jadi kelihatan lebih wah begitu ya. Jubahnya lebih panjang. Memang itu perintah dari hukum Taurat. Ada tali sembahyang, ada jubah yang panjang. Tetapi mereka dengan sengaja memperbesar itu supaya makin nampak di hadapan orang, sehingga ya orang diharapkan memujinya. Wah ini alim ini, saleh ini, padahal perbuatannya salah. Ya, ini saleh tapi salah. Ini yang terjadi. Maka Tuhan Yesus memberikan nasihat yang demikian kepada murid-muridnya. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Jadi, nah ini apa? Saya tidak tahu ini apakah karena mengikuti ajaran Tuhan Yesus yang bagian depan kosong ini. Banyak yang di belakang. Tapi saya menduga bahwa kalau di depan kelihatannya agak mendongak, kurang nyaman begitu ya. Tapi bukan berdasarkan cari hormat, karena hormat itu bisa saja depan belakang. Artinya orang Farisi ahli Taurat itu selalu ingin dihormati, mencari hormat di hadapan manusia. Ya, mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Rabi itu artinya guru, bahkan lebih atas dari itu guru besar. Ada rabi, ada raban, gitu ya. Guru besar, master, gitu ya. Nah, mereka suka menerima penghormatan dengan panggilan-panggilan itu. Tetapi jangan kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, siapa? Yesus Kristus. Karena status Tuhan Yesus Kristus saat itu di dunia juga adalah sebagai rabi. Ya, rabi, kamu semua adalah saudara. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau ada orang manggil rabi, oh, jangan, bukan begitu. Tapi jangan mencari kesempatan supaya orang memuji dengan panggilan yang menghormati dan sebagainya. Itu Tuhan Yesus tekankan kepada murid-muridnya. Lalu ayat 9, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Ini maksudnya bukan berarti manggil ayah itu nggak boleh manggil bapak, bukan. Bapak ini di dalam arti level yang lebih tinggi, ya, berkaitan dengan penghormatan karena dia adalah tokoh yang berpengaruh. Mungkin jejaknya kalau kita lihat, ya di suatu tempat tertentu ada pemimpin yang dituakan, kadang dipanggil bapak atau romo atau apa, ya. Nah, memang kalau di saudara kita Katolik, pemakaian nama romo itu bukan dengan tujuan seperti ini, bukan. Tetapi memang untuk membahasakan bahwa menjadi apa? Melindungi umat, gitu ya, berkaitan dengan tugas kegerejaan. Nah, jangan kamu dipanggil bapak karena hanya satu bapak. Artinya bapak dalam arti konotasi di mana ya sesuatu itu berasal. Karena segala sesuatu itu asalnya dari Bapa di surga. Tekanannya di sana, ya, bahwa hanya satu, yaitu Bapa yang di surga.
gereja yang darinya semuanya atau segala sesuatu itu berasal. Ini, janganlah pula kamu disebut pemimpin. Hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Siapa itu Mesias? Mesias adalah Kristus, Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus adalah pemimpin kita. Maka jangan pula kamu disebut pemimpin karena hanya satu pemimpinmu. Pak, lalu gimana kalau kita menyebut pemimpin gereja itu kan pemimpin dalam artian pemimpin yang di dalam gereja saat ini pun itu sepatutnya adalah orang-orang yang mau dipimpin oleh Kristus. Jikalau ada pemimpin gereja tetapi tidak mau dipimpin oleh Kristus, malah membangkang, malah menentang, malah dengan sengaja melanggar hukum-hukum Kristus, saya kira itu tidak sepantasnya. Nah, di dalam bagian ini hanya satu pemimpin, yaitu Mesias, Kristus. Maka baik secara organisasi pemimpin gereja maupun anggota jemaat, semuanya haruslah mau dipimpin oleh Kristus. Bukan hanya pemimpinnya atau majelisnya, tapi anggota jemaatnya juga begitu. Tidak bisa kita beralasan, oh kalau hamba Tuhan dan majelis ya memang harus begitu. Kalau saya kan jemaat awam, tidak apa begitu. Maaf, itu standar ganda. Semua itu harus mau dipimpin oleh Kristus. Tidak bisa tidak, ya. Jadi Mesias, ya. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Yang terbesar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayan. Artinya apa? Ya, Bapak Saudara, kita di dalam rumah tangga kan sering ada kuku, nanti ada titinya, ada memenya dan sebagainya. Biasanya yang paling besar kan yang nomor satu kan. Biasa yang bantu mama papanya ngasuh adik-adiknya siapa? Anak-anak pertama. Maksudnya seperti itu. Jadi kamu yang lebih mengerti, yang sudah lebih rohani, mesti menolong, menuntut saudara-saudaramu yang masih belum begitu mengerti, belum begitu paham. Ya, barang siapa yang terbesar di antara kamu adalah yang menjadi pelayanmu, dan itu ditunjukkan oleh teladan Kristus sendiri. Siapa yang terbesar? Siapa manusia terbesar di muka bumi ini? Kristus, dan Kristus melayani semua. Bapak Saudara, maka ya murid-murid Kristus pun dinasihati oleh Kristus, barang siapa yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya, ingat waktu membasuh kaki, ya, itu murid-muridnya tentengan, ya, pembantu sih biasa nih basuh kaki kok tidak ada. Akhirnya Tuhan Yesus yang mengambil ikat pinggang lalu membasuh kaki murid-muridnya, karena Kristuslah yang terbesar. Ya, lalu Tuhan Yesus berkata, jika aku guru dan Tuhanku melakukan ini, maka hendaklah kamu saling membasuh. Nah, ayo kita maju dulu. Nah, kalau Bapak Saudara ditanya apa sih arti pelayanan itu? Ada banyak orang bilang pelayanan, tapi kadang-kadang makna yang dimaksud itu tidak clear. Seringkali yang dimaksud pelayanan adalah kalau seperti saya di mimbar melayani begini, seperti Lose Effendi, seperti Bu Bini main musik, seperti singer, oke, Lose praise sama Saudari Leha, atau mungkin bagian syuting seperti Pak Tan. Ini yang disebut pelayanan. Kalau sedang di rumah, sedang juali langganan, ya kalau mungkin buka toko atau buka apa, itu bukan pelayanan. Ada banyak orang sedemikian sempit memahami arti pelayanan. Padahal kalau kita lihat di dalam kitab suci, pelayanan itu tidak sesempit itu. Bapak Saudara, lalu yang punya Pak Gabon pelayanan, tapi bukan hanya ini kok pelayanan, gitu ya. Nah, saya ajak kita bersama merenungkan, ya,
Supaya kita jangan terjebak seperti orang Farisi dan ahli Taurat tadi. Kalau Bapak saudara baca ayat 13 dan seterusnya, ngeri, ngeri betul. Kecaman Tuhan Yesus terhadap orang Farisi dan ahli Taurat. Mari, dengan merenungkan ini, Bapak saudara jangan berpikir menunjuk orang lain, tapi mari kita mengoreksi diri kita sendiri. Aku sudah meninggalkan yang jelek dan betul-betul sebagaimana yang dimaksudkan Tuhan, ya. Sebenarnya siapa yang melayani? Bapak saudara, kalau berbicara pelayanan di dalam konteks Kristen, siapa yang melayani? Yang melayani adalah orang Kristen. Kalau saya bicara orang Kristen dalam arti yang sesungguhnya, bukan sekedar KTP-nya Kristen, bukan sekedar lahir di keluarga Kristen, bukan karena namanya Yohanes, Simon, Petrus yang Kristen, bukan. Tetapi adalah setiap orang yang sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah murid Kristus. Dialah yang melayani. Bapak saudara, lalu yang kedua, kalau kita berbicara pelayanan, siapa yang dilayani? Yang dilayani adalah Bapa di surga. Dari mana kita tahu teladan Yesus sendiri? Bukan ego sendiri. Ada banyak pelayanan perselisihan, bertengkar, satu organisasi pecah, gereja pecah, dan lain sebagainya. Karena apa? Masalahnya yang dituruti adalah ego, bukan Bapa di surga. Bisa dengan berbagai macam kadang alasan, wah, aku ingin melayani di GKT Sola Gracia, kok ditolak, gitu ya? Loh, melayani, siapa yang menolak pelayanan? Ya, kalau di sebuah gereja misalnya ada singernya itu kan 2, yang pengen singer 10, nah sedangkan kan di jadwal ngotot mau maju saat itu, loh kok ditolak? Bapak saudara, kalau orang betul-betul mau melayani, dia betul-betul mau mengikuti siapa yang memang diberi prioritas untuk mengatur. Bukan dia yang hendak mengatur seluruh yang ada itu harus menuruti dirinya sendiri, tidak bisa. Ya, kalau itu namanya bukan pelayanan, tapi apa? Penampilan. Sebenarnya bisa dibahasakan gini, aku mau tampil kok tidak boleh, kok cuma itu kok yang boleh tampil, gitu ya. Maka kita harus betul-betul merenungkan bagian ini. Siapa yang dilayani? Bapa kita di surga, bukan ego kita sendiri. Manusia itu ada yang senang tampil, ada yang tidak senang tampil. Ya, kalau yang senang tampil agak dipending dikit, wah bisa tidak senang. Yang nggak senang tampil, disuruh tampil, gemeter kabeh, gitu ya, gregeli, gitu ya. Memang manusia macam-macam, ya. Tapi siapapun itu harus betul-betul menanggalkan egonya, betul-betul menundukkan diri. Aku mau melayani Bapak. Termasuk yang nggak senang tampil. Kalau memang Tuhan tempatkan saat itu, kamu masih nggak senang, kamu harus tampil. Ya harus betul-betul taat. Begini, gregeli, gitu ya, grogi. Tapi karena ini sudah saya yang harus maju, Tuhan beri saya kekuatan, gitu ya. Mungkin kalau bagi orang yang senang tampil, suruh tampil, nggak ada pergumulan, wah malah fine-fine aja. Aku tampil ya, lihat nih, gitu. Bisa terjebak seperti itu. Karena apa? Memang senang, begitu ya. Nah, siapa yang dilayani? Lalu mengapa melayani? Melayani bersyukur kepada Bapa. Bapak saudara, kalimat itu memang tidak saya sertakan nas-nasnya, tapi itu landasan kitab suci. Ya, kalau kita cari banyak nas yang menyatakan bersyukur kepada Bapa. Kenapa? Karena kita telah menerima kasih Bapa yang menyelamatkan itu, yang rela memberikan putra tunggalnya Yesus Kristus. Kalau kita melayani bukan karena bersyukur, bukan karena mengasihi Allah dan manusia, maka itu tidak merupakan ya motif pelayanan yang berkenan di hadapan Bapa di surga. Juga bukannya jahat. Kenapa kamu mau melayani?
bos itu. Nanti siapa tahu aku dapat ya kerjaan, dapat aku bisa tawari dia sesuatu ya, dia beli produkku dan lain sebagainya. Itu kembali lagi ego ya. Dan seharusnya pelayanan yang betul-betul untuk memuliakan Bapa, ada niat jahat di situ, motifnya lain, bukan bersyukur, bukan mengasihi Allah, tapi apa? Memanfaatkan manusia, bukan mengasihi manusia. Bahkan sangat mungkin orang bisa saling memperdayai. Oleh karena itu hati-hati, Bapak Saudara. Tidak perlu tunjuk orang lain, tapi kita harus betul koreksi diri kita masing-masing. Karena kita tidak lepas dari juga godaan-godaan seperti ini. Untuk apa melayani? Melayani untuk melakukan kehendak Bapa seperti Yesus. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Juga untuk memuliakan Bapa di surga. Bukan cari pujian atau cari keuntungan untuk diri sendiri. Nah, notabene ini semua nanti kalau dihubungkan dengan kecaman Tuhan Yesus pada orang ahli Taurat dan orang Farisi ya, ayat 13 dan seterusnya. Itu gaduh. Orang Farisi dan ahli Taurat jatuhnya di sana. Mereka semacam yang menggunakan ibadah atau aktivitas lahiriah secara rohani itu untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka. Hati-hati, ya, bukan mencari pujian, bukan mencari profit, keuntungan materi. Bapak Saudara, ini ya kita betul-betul ya mengingat hal ini. Ada banyak di antara orang-orang tersebut berkata pelayanan. Tapi kalau diurut kok belum clear ya. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk makin diingatkan supaya waktu kita memutuskan melayani Tuhan clear. Memang aku maunya seperti itu untuk Tuhan. Kapan melayani? Melayani itu bagi orang Kristen adalah setiap waktu, yaitu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sepatutnya begitu. Bukan hanya saat doa, saat kebaktian, saat latihan nyanyi, saat latihan musik, saat mempersiapkan khotbah, saat ini itu dan sebagainya. Bukan hanya saat-saat itu, tetapi seluruh waktu sesungguhnya itu adalah melayani Tuhan. Ya, itulah yang namanya konsep secara menyeluruh, holistik. Orang sekali ikut Kristus, abdikan totalitas hidupnya kepada Kristus. Ini. Lalu di mana melayani? Di setiap tempat kita ada. Ya, kalau kita saat ini sekarang sedang ada di dalam gedung gereja dalam ibadah bersama. Saat ini kita bersama-sama melayani Tuhan. Ya. Waktu kita ada di rumah, waktu kita bekerja, waktu kita ada di masyarakat, ya, waktu di dunia kita masih hidup, kita melayani Tuhan. Dan nanti di surga pun kita terus melayani Dia. Bukan dalam gedung gereja saja, akan sangat sepi kalau yang disebut pelayanan itu cuma urusan tampil di dalam acara-acara gereja dan dibatasi oleh gedung gereja ini. Bapak Saudara, ini baru sebagian saja, tetapi pelayanan itu mencakup seluruh kehidupan orang Kristen, murid Kristus. Ya, jangan seperti kalau kita melihat ahli Taurat orang Farisi tadi. Kalau urusan sembahyang di gereja, urusan baju sembahyang, urusan ya mungkin tata krama pada waktu sembahyang dan sebagainya luar biasa, mungkin perfect. Tetapi dalam kehidupan sehari-harinya sangat-sangat jauh dari maksud Tuhan. Jadi tidak sinkron antara ibadah lahiriah yang terlihat dan kehidupan nyatanya. Nah, orang Kristen dipanggil ini betul-betul sinkron. Ibadahnya oke, kehidupan oke. Ya, itulah artinya melayani Tuhan dengan sungguh.
Yang ketujuh, bagaimana melayani? Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya renungkan gimana ya. Lalu kembali diingatkan oleh nats kitab suci bahwa melayani itu seperti Yesus. Wah, ini kok sulit Pak, kalau seperti Yesus saya harus sampai disalibkan untuk nebus dosa, nggak bisa. Bukan yang itu ya. Tetapi bagaimana Tuhan Yesus di dalam melayani Bapa di surga selalu menjalin relasi yang indah dengan Bapa. Bapak Saudara, lah kalau mau menyenangkan Bapa di surga, tidak punya hubungan yang baik, relasi yang indah dengan Bapa, ya bagaimana bisa sesuai dengan kehendak Bapa? Kalau kita mau melayani, aku mau melayani, aku ingin menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan, tapi nggak mau merenungkan firman Tuhan. Maaf, saya katakan nanti puji-pujian itu jangan-jangan hanya berisi sesuatu yang reka-rekaan sendiri. Didengar mungkin enak, tetapi liriknya, kata-katanya tidak sejalan dengan kebenaran firman. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan. Makanya memang dulu gereja waktu awal reformasi itu untuk nyanyiannya aja ketat. Ya, pernah satu waktu itu hanya mazmur saja yang boleh dinyanyikan. Sekarang sudah orang nyanyi lagu karangan-karangan banyak orang itu oke-oke saja. Zaman dulu pernah, karena apa? Memang supaya jangan sampai nyanyian rohani itu mengandung teologi yang keliru, pemahaman yang keliru akan Tuhan dan akan karya Kristus. Ya. Seperti Yesus bagaimana? Menyatakan kekudusan dan kasih Bapa kepada manusia. Kristus menyatakan kekudusan Bapa dengan kehidupannya yang kudus. Menyatakan kasih Bapa dengan kasihnya kepada manusia. Bahkan pada puncaknya menjadi korban tebusan di kayu salib. Ya, segenap hati dan hidupnya. Dan hal yang berkaitan dengan juga tema kita itu, saya ambilkan satu, lemah lembut dan rendah hati, yang mana Tuhan Yesus mengatakan, marilah hai yang lesu dan berbeban berat, belajarlah padaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, dalam konteks ini orang Farisi ahli Taurat itu begitu meninggikan diri, bahkan mencari pujian. Yesus rendah hati. Nah, kita dipanggil juga untuk seperti Yesus, belajar kepada Yesus. Nah, seperti Yesus sebenarnya masih banyak. Saya yakin Bapak Saudara bisa mencari sendiri di dalam kitab suci contoh-contoh teladan Yesus, perkataan Yesus, ajaran Yesus yang mengarahkan bagaimana mestinya kita melayani Dia. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan, apakah kita sudah di dalam rel pelayanan yang sedemikian, ataukah selama ini kita hanya berpikir demikian sempit, seakan-akan ya pelayanan itu hanya sesuatu yang terlihat di dalam gedung gereja pada waktu-waktu tertentu. Sedangkan kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus dalam konteks ini mengecam ahli Taurat orang Farisi, justru kehidupan itu disorot oleh Tuhan Yesus. Kalau hanya sekedar sesuatu yang ada di sebuah ruangan yang hanya 2 jam, yang mungkin ya tidak begitu banyak tantangan kan, orang mungkin bisa seperti malaikat. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari yang banyak tantangan, kita tergoda untuk menjadi emosi, menjadi marah. Kita tergoda untuk ada orang yang ya mungkin hendak mencurangi kita, hendak ini dan sebagainya. Bagaimana di situ kita tetap menyatakan seperti Kristus, menyatakan kekudusan dan kasih Bapa kepada manusia. Disitulah panggilan itu betul-betul penting bagi dunia ini. Dan kiranya Tuhan
menolong setiap kita, melayani seperti Yesus. Dia yang terbesar, tapi dia mau merendahkan diri, melayani murid-muridnya, melayani umat manusia. Siapakah kita? Adakah kita lebih besar dari Yesus? Adakah kita lebih kudus dari Yesus? Adakah kita lebih berhikmat dari Yesus? Jikalau tidak, belajarlah kepada Tuhan Yesus Kristus, kita semua, dan kita belajar melayani seperti Tuhan Yesus melayani. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami ditegur, kami diingatkan sekali lagi oleh kebenaran firman. Kami sebagai manusia menyadari bahwa kami suka mencari pujian, walaupun secara mulut mungkin kami tidak mengatakan, tetapi hati demikian senang bila dipuji. Dan tanpa sadar yang dicari adalah bagaimana supaya bisa dipuji orang, dipandang baik oleh orang. Terlebih lagi kalau dikaitkan dengan keuntungan-keuntungan yang bisa diraih, berkaitan dengan bisnis yang kami jalankan, berkaitan dengan hal-hal tertentu yang kami agendakan. Tuhan, ampunilah kami, kasihanilah kami. Kami tahu firman-Mu mengingatkan kami supaya jangan kami terjebak seperti orang-orang Farisi ahli Taurat pada masa itu, yang mana Tuhan Yesus sendiri mengecam betapa hebatnya mereka ibadah lahiriah, tetapi betapa rusak kehidupan moralnya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, ampuni kami, bimbing kami, arahkan kami, untuk kami terus melangkah mengikut Tuhan dengan benar, dengan setia. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan dengar seluruh doa kami dan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita meresponi akan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mempersembahkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan, dan kita hidup menyenangkan hatinya dan meneladani Dia di dalam segala kehidupan kita. Mari kita memberikan persembahan. Di persembahan Bapak Ibu bisa memasukkannya di dalam kotak persembahan setelah ibadah ini selesai. Kita akan memuji Tuhan. Yesus yang kupilih, bukan harta. Bagi Bapak Ibu yang ingin yang mentransfer juga ada nomor rekening gereja di dalam warta kita. Juga bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung pelayanan di sekolah Kristen Aletheia, Bapak Ibu juga bisa mentransfer di nomor rekening gereja, di nomor rekening sekolah yang ada di dalam warta gereja kita. Mari kita memuji Tuhan. Yesus yang kupilih. Tuhan milik
Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan atas tolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami di dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kerjaan kami. Dan apa yang telah kami terima dari Tuhan sebagian kami persembahkan sebagai ucapan syukur. Sebagai simbol kami mau mempersembahkan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang mengelola agar persembahan ini dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tengah gereja menompak ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Gunawan Danyaso yang telah melayani pemberitaan firman Tuhan, juga kepada liturgos, pemain musik, singers. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua, dan juga untuk kameramen Pak Wan. Jemaat, selama beribadah di gedung gereja setiap hari Minggu, kita harus benar-benar memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan. Dan diharapkan jemaat tetap mendaftar terlebih dahulu di sekretariat bila mengikuti ibadah di gedung gereja. Pendaftaran ditutup bila kuota sudah terpenuhi. Majelis memberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa jemaat kita yang bernama Saudara Dani Agus Wahyudi Soeharto, putra dari Bapak Gito Soeharto dan Ibu Wati Rahayu, dengan Saudari Elizabeth Kusuma, calon mempelai wanita, akan melaksanakan pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 7 November 2020 di GKI Sulung, Surabaya. Demikian pemberitahuan ini, bila ada jemaat yang keberatan atas rencana pemberkatan pernikahan ini, jemaat dapat menghubungi Majelis GKT Swatrasi yang Probolinggo. Selamat ulang tahun kepada Saudari Yohana Tania 26 Oktober, Bapak Soni pun Prianto 30 Oktober, dan Saudara Joshua Effendi tanggal 1 November. Bapak Ibu bisa memperhatikan warta keuangan di layar LCD. Kita akan berdoa untuk saudara-saudari kita yang ulang tahun, baik Saudari Yohana Tania, hadir, Bapak Salikun, ya semua di luar kota ya. Kita akan berdoa untuk saudara-saudari kita ini. Bapak, kami bersyukur kalau hari ini kami mengingat ulang tahun saudara-saudari kami, baik Saudari Yohana Tania, Bapak Sonikul Prianto, dan Saudara Joshua Effendi. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menciptakan, Engkau yang telah memelihara anak-anakmu ini, dan Engkau yang telah menyertai di dalam segala pergumulan hidup, sehingga hari ini kami bersama-sama boleh mengingat kasih karunia-Mu dalam seumur hidup saudara-saudari kami ini, yang mana boleh mengingat ulang tahunnya. Kami bersyukur dan kami bersama mohon kepada Tuhan, limpahkanlah segala hal yang baik, karuniakanlah kekuatan, kesehatan, keberhasilan, damai sejahtera dan sukacita limpah dalam kehidupan saudara-saudari kami ini, supaya dapatlah saudara-saudari kami ini terus maju di dalam memuliakan Allah Bapa di surga. Bila ada kesulitan, pergumulan yang berat, kuatkan, topang dan beri kemenangan. Bila ada harapan, cita-cita yang masih dikejar untuk diraih, berkati sertai supaya boleh berhasil memuliakan Tuhan senantiasa. Tuhan, pada akhirnya kami menyadari bahwa sebagai manusia kami ini tidak sempurna, rencana-rencana kami tidak sempurna, kekuatan kami pun sangat terbatas. Namun sungguh kami bersyukur karena hidup kami ada di dalam tangan Tuhan yang sempurna, yang rencananya sempurna, yang juga maha kuasa, yang sanggup membuat segala rencana yang sempurna itu jadi dalam kehidupan anak-anak. Ya Tuhan, untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun ini, jadilah dengan rencana-Mu yang sempurna itu, dan kiranya nama-Mu yang senantiasa dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari bersama kita mengambil sikap berdiri, kita nyanyikan doxologi. Setelah doa berkat kita nyanyikan amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus yang setia. Laksanakanlah firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan. Betul-betul menyatakan diri sebagai murid Kristus, melayani Kristus 24 jam sehari, 7 hari seminggu dengan segenap hati, dan terus memiliki relasi yang intim dengan Bapa di surga. Nyatakan itu dalam kehidupan pribadi, keluarga, bergereja, pekerjaan, dan bermasyarakat, dimanapun dan kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun, supaya nama Allah Bapa kita yang dipermuliakan. Dan untuk melaksanakan tugas itu, terimalah berkat Tuhan. Kasih setia, rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus melimpah atasmu sekalian hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bagian selesai, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.